hadirannya. Terima kasih kepada Ibu Laras juga Pak Faruk yang sudah memfasilitasi terlaksananya acara ini. Ya, terima kasih juga. Ada belum nggak ada mahasiswa ya ini Maya? Nggak ada yang hadir, biarinlah Nisa. Ya. Nah, hari ini Nisa Siti Fatimah akan mempresentasikan hasil laporan kerja prakteknya yang dilaksanakan di Info Media ya. Untuk itu kepada saudari Nisa ya, kami persilahkan untuk mempresentasikan hasil kerja prakteknya. Ya, Nisa silakan dimulai. Nah, ini judul. Sudah ada Ibu. Langsung dimulai saya Ibu. Ya, baik. Ini judulnya kerja praktek Saudari Nisa, analisis kegiatan, interview, rekap data dan input data divisi sumber daya manusia SDM di PT Infomedia Nusantara Bandung. Untuk itu kepada Saudari Nisa dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil kerja praktek di PT Infomedia Nusantara Bandung. Persilahkan Nisa, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat kepada Ibu Insinyur Nuneng Nurhayani, MMPD, selaku dosen pembimbing saya, dan juga kepada Ibu Rafika Ratik Sri Murni, STPMSC, selaku dosen penguji seminar kerja praktik ini, dan yang terhormat juga kepada hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di seminar kerja praktik ini. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan kerja praktik saya selama 2 bulan di PT Infomedia Nusantara Bandung. Dengan judul, Analisis Kegiatan Interview, Rekap Data dan Input Data Divisi Sumber Daya Manusia di PT Infomedia Nusantara Bandung. Mana PowerPoint-nya, Nis? Yang pertama ada pendahuluan, profil perusahaan, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Yang pertama, pendahuluan. Kerja praktik ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang berupa kesempatan untuk melakukan magang atau observasi di perusahaan secara terbimbing dan terpantau sebagai persyaratan kelulusan. Maksud dari dilakukannya kerja praktik ini adalah untuk memberikan pengalaman bekerja bagi mahasiswa untuk menerapkan teori dan pengetahuan yang telah diterima pada saat perkuliahan berlangsung. PT Infomedia Nusantara adalah perusahaan penyedia jasa di bidang informasi. Perusahaan ini adalah anak perusahaan dari PT Telkom Indonesia. PT Infomedia Nusantara mengkhususkan diri dengan penyedia jasa dalam bidang media penerbitan dan iklan, serta menjadi saluran informasi bagi pelanggan telepon Telkom. Dapat dikatakan bahwa PT Infomedia Nusantara merupakan perusahaan penyedia layanan informasi telepon di Indonesia. Di pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, ada batasan masalah, dan juga tujuan masalah. Latar belakang. Kerja praktek yang dilakukan pada bulan Oktober sampai dengan bulan November ini dilakukan di PT Infomedia Nusantara dengan judul laporan praktik, analisis kegiatan interview, rekap data, dan input data divisi sumber daya manusia di PT Infomedia Nusantara Bandung yang ditempatkan bagian HRD. Jobdesk yang diberikan yaitu merekap data riset karyawan, kontrak kerja karyawan, menginput data diri karyawan ke dalam database, dan menginterview calon karyawan. Adapun kendala yang dialami yaitu kurangnya terjalin komunikasi yang baik sehingga ada sedikit miscommunication dan penghambatan dalam penginputan data karyawan. Ada pula rumusan masalah pada laporan kerja praktek ini yaitu yang pertama, bagaimana cara interview calon karyawan, yang kedua, bagaimana cara merekap data karyawan, dan yang ketiga yaitu cara input data karyawan. Untuk batasan masalah laporan kerja praktek ini yaitu pada pelaksanaan kerja praktek, ditetapkan batasan masalah dengan tujuan untuk memfokuskan masalah yang dikaji, serta agar masalah tidak terlalu kompleks.
Batasan yang digunakan adalah hanya melaksanakan pekerjaan di bagian HRD seperti rekrutmen calon karyawan, merekap data resign, kontrak kerja, dan membantu menginput data diri karyawan layanan 108 Telkom ke dalam database. Ada pula tujuannya, yaitu tujuan dari pelaksanaan kerja praktek ini yaitu untuk mengetahui bagaimana cara interview calon karyawan, dapat mengetahui mengoperasikan Microsoft Excel, dan dapat mengetahui pengelolaan database. Untuk profil perusahaan, di sini ada visi dan misi, produk, dan juga logo. Untuk visi dan misi perusahaannya itu, yang pertama untuk visinya, untuk menjadi pemimpin utama di pasar layanan informasi regional. Yang kedua, menjadi penyedia jasa dan informasi terkemuka, penghubung penjual dan pembeli yang berjangkauan global. Dan untuk misinya yaitu, yang pertama menjadi industri role model dalam menciptakan nilai tambah bagi pihak yang berkepentingan dengan menyediakan layanan seperti business process outsourcing, knowledge process outsourcing, dan komunikasi pemasaran terpadu. Yang kedua, menyediakan jasa informasi dalam bentuk cetak, elektronik, dan berperan dalam pelayanan jasa infocom. Dan untuk produk dan layanan yang ada pada perusahaan PT Infomedia Nusantara meliputi yang pertama, majalah PT Infomedia Nusantara, website PT Infomedia Nusantara, dan juga call center PT Infomedia Nusantara. Ada pula filosofi logo yang dipakai untuk PT Infomedia Nusantara, yaitu yang pertama, jenis huruf avant-garde, bold, yang memiliki makna mencerminkan kematangan, pengalaman, dan terpercaya atau kredibel dan kokoh. Dan untuk warna merah, berani, cinta, energi, ulet, yang mempunyai makna yaitu mencerminkan spirit untuk selalu optimis dan berani dalam menghadap tantangan dan perusahaan. Yang ketiga ada warna abu atau warna transisi melambangkan teknologi, dan yang terakhir lowercase, menunjukkan kesan akrab dan bersahabat. Untuk slide selanjutnya ada pembahasan, yaitu tahapan proses yang dikerjakan. Ada pula teknik pengumpulan data dan juga pembahasan. Yang pertama ada tahapan proses. Tahapan proses yang pertama yaitu ada mulai sumber daya manusia, dan di sini saya melakukan 3 kegiatan, yaitu interview, rekap data, input data, melakukan dengan cara wawancara, dan menghasilkan calon karyawan yang lolos untuk ke tahap selanjutnya. Dan yang kedua ada rekap data. Rekap data dilakukan dengan cara data resign dan juga kontrak kerja, dan yang dihasilkan yaitu data karyawan selama bulan Oktober sampai bulan November. Dan yang terakhir adalah input data yang melalui dengan cara database yang dihasilkan yaitu data diri karyawan. Ada pula teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi, wawancara, studi pustaka, dan juga dokumentasi. Untuk observasi ini, teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dengan cara mengadakan pengamatan objek secara langsung, yaitu dengan melakukan kerja praktek ini selama 2 bulan, sehingga dapat diketahui kondisi perusahaan dan laporan terutama yang berkaitan dengan masalah sumber daya manusia. Yang kedua ada wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dengan cara pertanyaan-pertanyaan kepada staf karyawan atau dosen pembimbing lapangan tersebut atau sebagai yang menjadi HRD-nya, kebetulan sebagai HRD-nya. Dan yang ketiga itu studi pustaka, yaitu studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari buku dan referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang terakhir ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat dan menyelenggarakan langsung dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang berhubungan dengan kegiatan interview, rekap data, dan input data karyawan. Yang pertama yaitu ada kegiatan interview. Kegiatan interview tahapan pertama yaitu memasang lowongan pekerjaan melalui Jobstreet. Lalu setelah itu penyeleksian melalui CV. Setelah dapat calon pekerja yang telah diseleksi melalui CV, lalu dipanggil, setelah pemanggilan calon karyawan, lalu dilakukan tahap wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dengan diberikan instrumen tertentu dari perusahaan, namun instrumen tersebut tidak diberikan izin untuk dipublish. Setelah dapat calon pekerja yang lolos dengan tahap wawancara, lalu ada tahap selanjutnya yaitu psikotes. Namun tahap psikotes tersebut
saya sendiri tidak diikut sertakan karena psikotes ini langsung berhadapan dengan HR-nya tersebut. Untuk yang kedua yaitu ada rekap data. Tahap yang pertama yaitu pengumpulan data karyawan dengan kebutuhan data yang diperlukan. Data yang diperlukan yaitu data resign dan juga kontrak kerja karyawan. Data resign dan kontrak kerja tersebut yang diperlukan yaitu data resign dan kontrak kerja pada bulan Oktober hingga bulan November. Setelah mendapatkan data resign tersebut dan kontrak kerja tersebut, data tersebut direkap kepada Microsoft Excel dengan menggolong-golongkan dengan memberi folder supaya lebih rapi. Yang terakhir yaitu menginput data. Tahap pertama penginputan data ini yaitu pengumpulan data diri karyawan yang dibutuhkan. Data diri karyawan yaitu KTP, kartu keluarga, nomor asuransi, NPWP, biografi pendidikan, dan juga surat vaksin. Setelah mendapatkan data diri tersebut, data-data tersebut dimasukkan ke dalam database. Dan untuk yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, yang pertama, melakukan interview dengan mengikuti arahan dan instrumen yang sudah diberikan pembimbing lapangan, dengan dibimbing oleh pembimbing lapangan atau HRD-nya itu sendiri, dengan cara wawancara secara langsung, serta menggunakan instrumen wawancara. Dari hasil interview diperoleh cara karyawan yang lolos untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya, yaitu tahap psikotes. Untuk yang kedua, merekap data karyawan yang telah resign dan juga merekap data kontrak kerja karyawan dengan menggunakan Microsoft Excel, sehingga diperoleh data karyawan yang resign dengan alasannya masing-masing yang telah dikelompokkan dan juga nomor kontak karyawan awal masuk karyawan ke PT Infomedia Nusantara. Untuk yang terakhir, menginput data diri karyawan ke dalam template database SDM. Data yang diperoleh yaitu data diri karyawan seperti KTP, kartu keluarga, nomor asuransi, NPWP, biografi pendidikan, dan surat keterangan vaksin. Adapun saran yang diberikan yaitu yang pertama, menjalin komunikasi antar karyawan dan atasan yang bisa ditingkatkan lebih baik lagi dan satu jalan agar tidak terjadinya miscommunication dan tidak adanya keterlambatan lagi dalam hal pengumpulan data agar tidak menghambat dalam penginputan data karyawan. Untuk yang kedua, semoga kedepannya supaya menggunakan aplikasi tertentu agar memudahkan untuk perekapan data karyawan. Terima kasih, sekian hasil laporan kerja praktek saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Nisa yang sudah mempresentasikan laporan hasil kerja prakteknya. Untuk itu kepada Ibu Rapika kami persilakan untuk menggali lebih dalam hasil daripada kerja praktek Nisa di PT Infomedia Nusantara Bandung ini. Waktu dan silakan kepada Ibu Rapika. Terima kasih atas kesempatannya kepada Bu Noneng selaku pembimbing dan moderator pada seminar KP kali ini ya. Ya. Oke. Ini segar lihat Bu Rapika ya ada di rumah mah. Sehat ya, sudah sehat ya. Insya Allah, Insya Allah. Iya. Oke, Nisa, sebelum masuk ke pembahasan materi ya, saya ingin tahu dulu selama ini bagaimana komunikasi Nisa dengan pembimbing di lapangan dan juga dosen pembimbing di kampus dengan Bu Noneng. Bagaimana cara berkomunikasinya? Iya, baik Ibu, terima kasih. Kalau misalnya untuk sebentar Bu. Kalau untuk cara berkomunikasi dengan pembimbing lapangan emang sedikit agak banyak ini ya Bu, karena beliau juga memiliki banyak kesibukan juga, jadi sehingga dengan Nisa sendiri pula banyak sekali miscommunication karena jarangnya bertemu karena beliau banyak sekali untuk ditugaskan di luar juga. Kalau untuk dengan Ibu Neneng, alhamdulillah komunikasinya baik karena Ibu Neneng selalu ada. Terima kasih juga buat Bu Neneng. Selalu datang ke rumah ya, Nis. Ibunya baik banget. Nanti dipantau Bu Noneng ya, pengerjaan laporannya, penyusunan dari mulai KP. Mulai konsultasi laporan. Kalau untuk bimbingan laporan
dengan Ibu Noneng setelah kerja praktik ya Ibu. Setelah kerja selesai praktik KP, selesai. Bu Rafika. Setelah selesai KP baru datang tuh Nisa ke rumah beberapa kali ini bimbingan. Kalau selama kerja praktek nggak pernah datang, jadi nggak tahu apa yang dia kerjakan. Nah, itu dia. Nah, kira-kira mumpung kita kumpul di sini ya, selama kerja praktek itu Nisa jam kerjanya bagaimana? Terus apa saja yang Nisa kerjakan selama kerja praktek itu, selain tadi yang mengumpulkan data tadi ya untuk laporan. Adakah pekerjaan lain yang Nisa lakukan selain untuk penyusunan laporan? Kalau yang pertama untuk jam kerjanya ya Bu ya. Kalau jam kerjanya itu dalam sistemnya hybrid gitu. Dalam seminggu ada 2 hari untuk WFO atau 2 hari WFH, jadi bergilir gitu. Kalau waktunya dari jam 8 sampai jam 2 untuk WFO. Dan untuk kegiatan selain penyusunan laporan KP, kalau di sana kebetulan paling membantu staf-staf yang lain seperti penyusunan berkas-berkas, paling seperti itu Ibu. Kalau pas WFH mengerjakan apa? Kalau untuk WFH paling diberikan data untuk seperti dipindahkan kayak file ini dipindahkan disatukan dengan file seperti merekap data lagi Bu. Paling kalau untuk WFH tugasnya lebih sedikit kalau WFH. Merekap data tadi kan kalau mengumpulkan data tadi pakai Excel ya, masih Iya. pakai Excel di sana. Selain Excel, tidak ada software apa di Infomedia? Nah itu Bu, kalau misalnya untuk software itu Nisa belum ada dikasih tugas kemarin tuh belum ada yang menggunakan softwarenya gitu, belum menggunakan software gitu. Karena untuk database itu sendiri juga masih Kalau lihat kalau lihat di saran yang Nisa tadi ya, kan sebaiknya ada menggunakan sebuah aplikasi tertentu. Nah, kalau bisa tertentunya itu disebutkan. Jadi sebelum laporan ini diserahkan kepada Infomedia juga gitu ya, kepada Pak HRD, itu kan nanti mereka dapat usulan dari Nisa. Selama saya Dicatat, bekerja, Nisa. Ibu ini mau selama saya bekerja menginput data, masa sih sebesar Infomedia gitu ya, sebesar perusahaan Infomedia masih menggunakan Excel? Atau memang sebenarnya mereka menggunakan sebuah aplikasi, tapi tidak diberikan tugas kepada Nisa seperti itu. Bisa seperti itu, tapi karena selama Nisa mengerjakan menggunakan Excel, pasti kan sarannya juga ya yang kita tahu ya masih manual aja gitu kan. Yang kita tahu kan masih manual. Coba diberi saran, misalkan menggunakan aplikasi apa. Selama ini coba menurut Nisa menggunakan aplikasi apa yang tepat? kalau untuk aplikasi tersebutnya Nisa juga masih untuk mencari tahu Bu, kalau untuk aplikasinya itu sendiri. Tanya ke orang informatika. Bu Rafika mah tuh tahu tuh. Bisa jadi nanti kan itu menjadi sebuah tugas akhir ya Bu, penyusunan database gitu menggunakan apa kalau di informatika seperti itu. Iya, Jadi kan menggunakan metode apa kan gitu. menggunakan software apa atau Nah, bisa juga menggunakan software di apa, sebuah nah itu. di sebuah web gitu kan membuat suatu web ataupun ya minimal spreadsheet lah buat di ini atau di Drive seperti itu ya. Tapi Drive masih ini sih atau cloud seperti itu ya untuk penyimpanan. Oke, kita lihat yang ini Nisa tolong tampilkan yang bagan tahapan interview ya. Tahapan interview. Bentar Ibu. Nah, ini
Kalau di sana, Ya. informasi ini bisa peroleh hasil dari interview ya, hasil dari pengumpulan datanya itu wawancara kepada HRD atau petugas di sana, atau memang SOP di sana seperti ini untuk tahapan interview sendiri. Gimana Ibu? Iya, tahapan ini Nisa Iya. peroleh karena dari mengumpulkan sendiri data ini ya. Nisa catat tuh. Sebelum ini ada tahapan apa dulu gitu. Misalkan ada seleksi CV, terus ada wawancara, ada psikotes. Nah, itu Nisa tanya atau memang di sana memang sudah ada SOP-nya untuk interview. Untuk pelaksanaan interview itu SOP-nya seperti apa? Kalau untuk ini sih, ini dari yang Nisa amati saja Ibu. Kalau untuk SOP-nya, kebetulan Nisa tidak bertanya juga. Jadi ini emang hasil yang Nisa amati sendiri, Ibu, yang dilakukan sendiri. Instrumennya mungkin ya kalau untuk wawancara ya. Kalau untuk instrumennya, diberikan khusus dari emang perusahaannya. Ada khusus Ibu. Iya, Ya, cuma sama Nisa waktu itu Bu Rafika tidak diperlihatkan ke Ibu juga. Bukan tidak diperlihatkan Ibu. Nisa sendiri tidak diperbolehkan. Itu Ibu. tidak diperbolehkan untuk Dipublikasi gitu. Dimasukkan ke dalam laporan. Tidak diberikan izin. Nah, apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan? Dalam interview ini untuk Pak, karena Nisa kan hanya bagian interviewnya saja, Ibu hanya wawancaranya saja. Jadi beliau katanya dia tidak boleh dilihatkan instrumennya saja. Kalau untuk tahapan seleksinya tersebut tidak apa. Kalau untuk instrumennya kayak seperti itu kayak psikotes seperti itunya tidak boleh. Gitu. Tapi waktu itu Bu Rafika, waktu itu Nisa sama Ibu disuruh bikin instrumentasi wawancara yang mirip dengan yang di Infomedia. Ada enggak Nisa? Belum dimasukkan. Nah, belum dimasukkan tuh katanya. Padahal sama Ibu disuruh tuh dimasukkan instrumentasinya. Iya, jadi ada bayangan ya Bu. Maksudnya ketika saya lihat di laporan pun tahapan seperti ini tidak ada gitu. Malah ya memang bagus diuraikan ya dari kalimat, tapi alangkah baiknya ada dulu prosesnya nih, ada flow chart-nya, alurnya ya Bu. Jadi ada gambar alur, sorry. Jadi ada gambar alur tahapan interview. Walaupun kan membuat seperti ini ya, tidak apa-apa dimasukkan ke gambar di laporan. Setelah gambar ini, baru di bawahnya penjelasan. Jadi kalau saya lihat di pembahasannya itu masih sedikit Bu, masih sedikit dan masih banyak kalimat. Jadi gambar-gambar proses selama Nisa KP di sana itu nggak apa-apa dimasukkan ketika proses interview misalnya. Contoh pernah ada interview ketika Nisa KP di sana, ya sudah foto aja satu untuk dokumentasi gitu. Sebagai bayangan kalau proses interview itu seperti ini loh. Dari seleksi CV misalnya, ada juga fotonya. Terus setelah seleksi CV, wawancara, dan psikotes seperti itu. Jadi dokumentasinya benar-benar ada dokumentasi juga gitu. Bagusnya. Jadi laporan itu tidak monoton hanya berupa uraian atau penjelasan tentang atau deskripsi dari proses interview seperti apa, dari pengumpulan data seperti apa, dan satu lagi apa tadi Nisa? Rekap data. Rekap data itu seperti apa gitu ya. Jadi di situ kalau kita ya teknik industrinya minimal ada flow chart-nya ya. Minimal ada flow chart-nya di tiap-tiap pekerjaan itu. Oke, udah belajar ya flow chart ya. Nanti ditambahkan flow chart. Tuh. Ya, karena kita yang baca bingung ya, Bu Rafika, yang baca laporan kerja praktek Nisa itu. Tapi mudah Bu jadinya, mudah untuk ngasih masukan. Ya, benar. Mudah ngasih masukannya. Nggak apa-apa, maksudnya belum sempurna nggak apa-apa. Dengan adanya seminar ini kan nanti bisa dapat ya masukan-masukan dari saya ataupun dari teman-teman yang hadir nih nanti kalau ada yang ditanyakan ya.
seperti itu. Nah, ini Kalau juga dari Bu Rafika kan kemarin dia sama Ibu diminta mana itunya instrumen wawancaranya nggak ada, kata Ibu teh buatkan kan gitu ya. Buatkan, disimpan di lampiran. Nah, untuk laporan ke Infomedia tidak usah dilampirkan kalau memang tidak boleh. Itu tapi untuk laporan ke kampus ada gitu maksudnya. Oh iya. Kalaupun itu memang sangat rahasia, jadi bisa bisa sedikit dimodifikasi ya, Bu. Ya. Yang penting bisa mencerminkan proses di sana gitu. Bisa Ada mencerminkan tahapan proses di prosesnya sana. ya. Ada tahapan prosesnya gitu ya. Dan lampirannya tadi daftar lampirannya masih kosong. Jadi Iya. nanti dilampirkan juga ya gambaran misalkan instrumen interviewnya atau psikotes begitu ya. Terus ada juga ini Bu daftar pustakanya sedikit sekali. Iya, daftar pustakanya sedikit sekali. Makanya di pembahasannya juga sedikit kata Ibu teh. Itu ditambahkan aja semacam teori-teori yang di manajemen sumber daya manusia kan sudah dapat mata kuliah Pak Iwan ya, Nisa ya. Iya, Ibu. Nah, itu ditambahkan. Atau juga yang mata kuliah Bu Rahmi teh apa ya? Psikologi industri. Nah, Profesi psikologi industrinya. psikologi industri itu kan misalkan Nisa di pembahasan tuh sedang membahas proses interview ini ya. Jadi kan ada flowchart-nya, lalu ada deskripsi dari Nisa. Nah, dari situ bisa ditambahkan proses interview jika di perusahaan lain yang sejenis misal ya. Nah, itu kan bisa ditambahkan referensi dari situ. Jadi ada pembanding ataupun menurut SOP yang bakunya seperti apa sih proses interview itu? Adakah proses interview yang secara baku, secara literaturnya? Itu bisa ditambahkan di pembahasan. Jadi dibandingkan hasil observasi kita dengan tadi ya studi pustaka. Nah, studi pustakanya di sini. Jadi studi pustakanya membandingkan hasil observasi dengan literasi gitu ya. Jadi nanti pembahasannya tidak hanya menjelaskan hasil deskripsi hasil observasi kita selama KP, tapi juga ada membandingkan hasil dari literasinya. Itu. Apalagi untuk penginputan data ya. Yang tadi untuk rekap data, kenapa bisa ada saran itu gitu ya? Kenapa bisa ada saran menggunakan aplikasi yang tepat? Itu kan kenapa harus ada itu? Sedangkan di pembahasan tidak ada gitu ya. Sedangkan di pembahasan tidak ada. Nah, alangkah baiknya jika di pembahasan memang mendeskripsikan pekerjaan rekap data selama itu. Tapi bisa menggunakan aplikasi apa aja sih sebenarnya untuk rekap data itu? Nah, itu kan bisa dimasukkan ke pembahasan ya. Dimasukkan ke pembahasan. Nah, itu bisa jadi suatu referensi di saran. Di saran jadi sudah menyebutkan nih kira-kira cocoknya menggunakan aplikasi A. Nah, sampai muncul ke situ. Jadi ada literasinya lagi ya di pembahasan ya nih saya. Baik, Ibu. Oke. Kalau selama KP kendalanya apa? Kalau sama KP itu kendalanya waktu itu tuh kan memang menggunakan PC pribadi ya Ibu. Nah, sedangkan data-data yang dimiliki Infomedia itu kapasitasnya emang lumayan agak besar, sedangkan laptop yang Nisa gunakan, PC yang digunakannya masih agak memorinya kapasitasnya kurang gitu. Jadi kendalanya itu sering penghambatannya dalam mengerjakannya karena isinya lemot atau gitu Ibu. Seperti itu. Oke. Untuk yang di perekapan data kan Nisa bisa juga membahas kalau di sana tuh menggunakan server apa atau main memorinya di mana gitu ya, berapa kapasitasnya itu kan bisa dibahas juga ya. Jadi alangkah baiknya nanti kalau ya mungkin informasi itu bisa diperoleh kembali. Kalau hubungan dengan HRD-nya baik selama ini komunikasinya? Kurang. Baik, kurang. Namun kurang Ibu, soalnya kan beliaunya sering ditugaskan keluar seperti itu, jadi jarang ada di kantor. Terus
Dan kalaupun untuk melalui chat pun emang agak sedikit susah untuk ininya Bu, jadi emang agak kurang kalau untuk komunikasinya. Kalau teman di sana udah punya teman, jadi kan bisa cari informasi melalui siapa kalau tidak dari pembimbing lapangannya. Adalah sumber informasi lain selain pembimbing lapangan. Untuk itu tuh kan Nisa tuh ke bagian dalam divisi HRD, sedangkan di HRD itu sendiri tuh Bu, di ruangan itu tuh hanya untuk HR saja. Nah, untuk yang HR yang lainnya pun gimana, Nisa masih canggung untuk nanya, soalnya kebetulan cuma Nisa perempuannya dan sering beliau juga sering tidak ada perempuannya sendiri menguntungkan. Kenapa Bu? Menguntungkan kalau Nisa perempuannya sendiri, bapak-bapak lebih bager kalau ditanya biasanya. Kayak gitu mungkin, tapi apa ya, kalau tidak ada sumber informasi yang bisa diperoleh, coba Nisa cari lagi literasinya ya, literaturnya. Kira-kira untuk pengumpulan data apalagi yang perlu dibahas gitu ya. Selain prosesnya, mulai dari penyimpanan datanya bagaimana ya, transfer atau teknik telekomunikasinya bagaimana di sana itu dibahas. Apalagi itu kan perusahaan Besar ya. ini besar ya. Yang di Buah Batu ya. Iya. Yang di Buah Batu ya. Itu besar tidak Nisa? Besar ya. Besar. Yang di depan Jonas itu Ibu. Tapi Bu Rafika, Nisa kapok nggak mau penelitian di sana. susah minta data katanya. Susah minta data ya. Iya, Ibu. Kalau selama Nisa di sana pernah dilibatkan apa saja? Proses apa saja dari ketiga itu selain input data tentunya ya, di wawancara dilibatkan? Ya, untuk wawancara sendiri itu dilibatkan, namun hanya sampai tahap wawancara saja. Untuk tahap selanjutnya, Nisa kebetulan tidak diikut sertakan. Sampai Nisa yang jadi pewawancaranya? Iya, tahap pertamanya dengan Nisa, lalu ada tahap selanjutnya dengan ibunya sendiri. Coba dong praktekkan gimana ketika Nisa mewawancarai. Kan itu kan ibu yang diwawancara sama Nisa. Iya. Coba Bu Noning yang diwawancara, kan Nisa kalau pernah mewawancarai berarti kan sudah pernah mengalami bagaimana sih suasana kerja gitu ya. Bagaimana menjadi interviewer yang profesional, ya terhitungnya profesional ya Bu, sudah mewawancarai ya, sudah mewawancarai. Iya, sudah disuruh langsung mewawancara tuh. Coba tolong dong dipraktekkan. Bu Neneng siap-siap ya. Ya, boleh. So, nanya apa? Anak 2. Ibu malu. Ibu, aduh. Ibu ini interview. Atau mau Pak Faruk, boleh tuh di interview. Ada mahasiswa yang hadir tuh, ada Widi sama siapa? Boleh mahasiswa. Mau Widi apa Resta yang diwawancara? Ada Ibu malu. Nggak apa-apa. Mau wawancari orang aja nggak malu ya. Pernah kan Nisa, berarti udah inilah profesional lah. Ada Dian Islamiati tuh, ada Widianti, sok mana yang mau Nisa tanya bisa tuh. Iya, kan Widi atau Dian atau siapa tadi Resta juga kan sekaligus latihan diwawancarai ya, latihan interview nanti. Ya, sok. Sok atuh Nisa. Ya Ibu, boleh siapa ya? Widi aja. Sok, Widi siap Widi diwawancara sama Nisa ya.
Ibu ini masih belajar juga ya, Ibu? Ya kan kemarin sudah praktek di tempat kerja. Ibu, kan itu masih didampingin, Ibu. Ya nggak apa-apa. Widi standby nggak nih? Ada WA. Ya, Ada. latihan wawancara Widi. Widi jawab aja pertanyaan dari Teh Nisa. Ini ceritanya Bu Rapika nyuruh Nisa untuk mewawancara Widi karena kemarin di tempat kerja Nisa kebagian mewawancara calon pegawai. Nah, Widi tinggal jawab saja iya dan tidak atau mau dijelaskan boleh. Boleh, Bu. Oh, boleh sana tuh. Widi Alhamdulillah. siap Nisa. Mbak Suri. Ibu langsung mulai aja. Langsung mulai saja tuh. Masa besok? Ibu ini masih belajar ya, Ibu? Iya. Kemarin sudah profesional, sudah mewawancara ya di Infomedia. Masih didampingin Ibu itu. Ya nggak apa-apa sok. Sekarang dipraktekkan di seminar. Halo Widi. Halo. Selamat siang. Tadi Ibu malu. Ini juga deg-degan, Ibu. Iya, Ibu. Bisa juga deg-degan. Ya, biarin latihan. Siang Widi. Iya, siang. Boleh perkenalkan dirinya. Boleh langsung perkenalkan dirinya. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Widianti Maulani. Ya. Saya... Oke, anggaplah itu udah selesai. Next, Ya, gitu. pertanyaan selanjutnya. Free memory, nanti free memory. Sebelumnya pernah bekerja di mana dan alasan berhenti resign dari pekerjaan sebelumnya itu apa? Mungkin saya resign di perusahaan sebelumnya karena saya kurang nyaman di perusahaan tersebut. Jadi saya memilih untuk melamar di perusahaan ini, dan setelah membaca profil-profil perusahaan ini, saya tertarik untuk melamarnya. Untuk ekspektasi bekerja di sini dengan fee berapa? Gimana? Bisa diulangi? Kurang jelas. Untuk ekspektasi fee di perusahaan ini, menurut Widi, berapa? Mau berapa? Gitu. Menurut saya akan mengikuti standar si perusahaannya itu sendiri. Dan jika untuk apakah Widi sudah membaca semua kualifikasi dan syarat-syarat yang telah dicantumkan di lowongan pekerjaan tersebut, bahwa adanya seperti di bawah tekanan seperti itu, apakah sudah siap? Dan untuk jika ada sewaktu-waktu ada shift yang berganti, apakah sudah siap? Nah, untuk membaca kualifikasi pekerjaan, saya sudah membaca lengkapnya. Dan untuk pekerjaan di bawah tekanan, saya akan siap menjalaninya. Ya, Ibu. Kira-kira begitu, Ibu. Oke, terima kasih Widi ya. Terima kasih juga Nisa. Jadi secara umum pertanyaan itu yang memang ditanyakan ke calon karyawan ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi tolak ukur standar di perusahaan di Infomedia itu dengan jawaban yang tadi Widi itu ya, kira-kira standar utama atau skill utama yang dipentingkan di Infomedia itu apa ketika wawancara? Poin-poin yang pentingnya yang menjadi penilaian itu apa?
Untuk yang Nisa tahu, yang pertama itu ke tepat waktuannya hadir dalam interviewnya, dan untuk yang kedua mungkin kerapihan dalam saat interviewnya, pakaian saat interview, lalu habis itu kepercaya dirian saat menjawab, kalau untuk yang Nisa tahu itu. Kepercayaan dirian ya, percaya diri. Jadi kan ketika sudah mewawancara, jadi ya tahu juga ya yang mereka inginkan tuh karyawan yang seperti apa. Itu tuh Nisa udah punya satu ilmu lah di tahapan wawancara selama KP ini. Nah, nanti kalau bisa yang tadi Bu Noneng sarankan membuat instrumen ya Bu, instrumen untuk penilaian wawancara itu dibuatkan saja, tapi versi Nisa ya. Versi Nisa jangan sampai sama plek dengan yang Infomedia ya. Tapi yang di Infomedia mencakup itu. Ada include di situ. Ya. Tidak harus sama. Waktu itu kan Ibu minta Widi untuk membuat instrumen wawancara tidak harus sama dengan yang Infomedia, tetapi memang tujuannya ke sana sama sasarannya gitu. Dengan yang ya bisa Nisa tambahkan gitu ya, bisa Nisa tambahkan kalau tidak bisa dikurangi. Kalau harapan kita kan sama inginnya ya. Kalau sama kan ya nggak bisa dikurangi, tapi ya Nisa tambahkan seperti itu. So, ya. Oke, Bu None, mungkin dari saya itu yang bisa saya sampaikan sarannya. Saya beri kesempatan lagi mungkin dari peserta yang lain ingin bertanya atau seperti apa, saya kembalikan ke Bu Noneng selaku pembimbing dan moderator. Baik, terima kasih Ibu Rapika yang sudah memberikan banyak masukan kepada Nisa ya. Memang saya juga kemarin ketika Nisa datang mau bimbingan, bingung juga kan gitu ya. Nisa melakukan ini, enggak Bu, kata. Nisa begini, enggak Bu. Jadi apa yang mau dilaporkan kan gitu ya. Nah, jadi kemarin itu memang Nisa KP di sana itu katanya memang susah untuk meminta data, satu. Dua, katanya tidak diperbolehkan yang ada di sana untuk dipublish di laporan kan gitu ya. Sehingga kemarin Nisa ya sudah itu pembahasan dimasukkan teori-teori yang ada di MSDM kan sudah dapat dari Pak Iwan MSDM-nya, nah tambahkan. Kemudian apalagi ini katanya yang psikologi industrinya ya boleh masukkan gitu ya. Nah, tadi ada tambahan masukan dari Ibu Rapika, tolong sama Nisa dicatat. Seperti tadi Ibu Rapika meminta tahapan interview, dalam tahapan interview itu prosesnya apa saja itu dibahas, ditunjang dengan teori-teori yang sudah Nisa dapat di kampus ya, atau nyari juga di studi literatur lagi kan gitu ya. Nah, jadi biar rada banyak teorinya. Ya karena kemarin ketika datang Ibu juga bingung, Nisa kan Nisa yang KP-nya. Jadi Nisa yang lebih tahu yang mengerjakan KP-nya kan gitu ya. Baik ya. Jadi tadi Nisa sudah cukup bagus ya, Bu Rapika, dia sudah berani melakukan wawancara itu. Ibu aja belum pernah ngawancara Nisa. Nah, Nisa kan sudah, nah gitu ya. Jadi apa namanya? Ya, Nisa selangkah lebih maju mungkin ya, nah gitu. Baik, terima kasih untuk Ibu Rapika yang sudah begitu banyak memberikan masukan-masukan. Tolong untuk Nisa supaya dicatat dan diperbaiki tadi apa yang Ibu Rapika sarankan. Kemudian untuk yang lainnya, ini yang hadir tadi ada beberapa orang, silahkan kalau ada yang bertanya. Nah, Pak Faruk tuh dari psikologi, mau bertanya tidak? Kan biasanya orang psikolog ya, biasanya ya, kalau bagian yang interview yang begitu. Nah, siapa tahu mau memberikan masukan kepada Saudari Nisa, sehingga nanti laporan KPN-nya menjadi lebih bagus lagi. Gitu. Mau masukan seperti apa, Bu? Maksudnya, Bu? Iya kan Nisa tadi kebagian kerja prakteknya itu di HRD. Nah kebetulan kemarin katanya dia mewawancara calon pegawai gitu ya. Nah itu harusnya bagaimana? Nah itu silahkan mau memberikan masukan atau saran kepada Saudari Nisa. Atau juga ini kepada teman-temannya. Ini ada Widi juga di sini. Kemana itu keluar Dian? Tidak ada.
Ini Resta Aris angkatan berapa ya? Angkatan dengan Nisa Ibu, tapi Resta Teknik Informatika kalau tidak salah. Oh iya, pantesan Ibu tidak kenal tuh ya. Ya, jadi kalau yang memberikan saran-saran Ibu persilahkan ya, mumpung masih ada waktu ya. Ini ada Pak Faruk, ada Widi, ada Bu Laras juga ada nggak ini? Mau memberikan masukannya biar nanti laporan Nisa jadi lebih bagus lagi kan gitu ya. Tadi Bu Rafika sudah cukup banyak memberikan masukan kan gitu. Ya kadang-kadang kita kalau praktek kerjanya, kalau teknik industri memang kan kebanyakan praktek kerjanya itu di bagian produksi ya Bu Rafika ya, atau di penggudangan biasanya. Nah ini ketika di bagian HRD kan gitu. Kadang-kadang ini apalagi kalau Nisanya misalkan karena tadi kurang komunikasinya dengan HRD-nya, kemudian juga susah minta datanya juga, ya kita juga tidak bisa maksa ya. Apalagi kita sudah merepotkan mereka kan gitu ya. Nah gitu. Silakan mau memberikan masukan kepada Pak Faruk. Biasanya kalau orang psikolog itu bagaimana? Paling kalau untuk segi wawancara, Bu, paling yang sering digunakan itu sekarang tuh metode wawancara yang STAR ya, Bu ya. STAR itu yang situation, task, action-nya sama result-nya seperti apa. Terus kalau di Infomedia setahu saya itu proses seleksi wawancaranya itu sekarang sudah menggunakan website ya, Bu ya, di rekrutmen Infomedia, dan di sana tuh nanti ada beberapa job vacancy dan juga job desk-nya di sana dipaparkan. Nanti setelah itu nanti kandidat-kandidatnya pun juga dapat update terkait progresnya gitu. Setahu saya ya di Infomedia Nusantara. Tapi nggak tahu ini Infomedia Nusantaranya yang di Bandung apakah mengikuti proses seleksi seperti di website itu atau tidak, saya nggak tahu juga sih seperti apa gitu. Di Buah Batu ya, Mita, di Jalan Buah Batu ya? Ibu. Di Jalan Buah Batu. Iya. Di Jalan Buah Batu katanya Pak Faruk. Oh, yang di Bandungnya berarti ya. Itu di sana menggunakan itu juga nggak? Yang saringan masuknya pakai rekrutmen Infomedia nggak itu? Oh, yang website di Infomedianya itu ya Pak? Iya. Kalau untuk sekarang iya. Ada berapa orang selama Nisa kerja praktek di sana, ada berapa orang tuh yang pernah Nisa wawancara? Kalau untuk Nisa wawancara sendiri itu hanya 2 orang Ibu, kalau selebihnya langsung di interview langsung oleh HR-nya sendiri. Oh, hanya 2 orang. Ya makanya kata Ibu Teh kan kemarin ini mah tidak bisa menggunakan hitungan-hitungan, paling juga 1-2 orang lah yang melamar kerjanya juga, yang diwawancaranya juga kan gitu ya. Jadi ya baik, tadi itu kan tuh tadi kata Pak Faruk ada instrumen wawancara ini itu juga dicatat, itu juga bisa nanti dimasukkan di saran juga kalau misalkan di Infomedia instrumen wawancaranya ada perbedaan, nah gitu ya, dengan instrumen yang lainnya itu juga bisa dimasukkan di saran. Nah, tapi sementara ini kemarin Nisa kan KP di sana untuk interview kan itu langsung ya. Kemudian tadi untuk pengolahan data juga manual ya, tidak pakai software ya. Iya Ibu. Nah tadi kata Bu Rafika juga disarankan untuk memakai softwarenya apa kan disebutkan kan gitu ya. Yang lainnya ada masukan lagi. Widi mau memberi masukan? Tidak Bu. Oh tidak. Baik, terima kasih. Ini tidak ada yang lagi mau memberi masukan lagi. Kalau Resta orang informatika mau memberi masukan nih, kira-kira softwarenya apa yang bisa digunakan untuk tadi penginputan data? Apa sih, Nisa? Ibu, untuk penginputan data sama perekapan data dua-duanya masih manual. Nah, untuk penginputan data dan perekapan data nih, kira-kira nih Resta orang informatika nih, kira-kira bisa menggunakan software apa? Halo Resta. Masih kurang tahu, Bu. Oh, masih kurang tahu. Ya, baik. Baik, ini tidak ada lagi yang mau bertanya?
Restannya juga sudah siap-siap mau Jumatan, udah pakai peci ya. Bu Rapika, ini Udah, Bu. ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup Bu, mungkin nanti dilengkapi saja laporannya ya. Iya, baik. Baik, terima kasih kepada Ibu Rapika selaku penguji yang sudah begitu banyak memberikan arahan dan masukan kepada Saudari Nisa. Terima kasih juga kepada Pak Faruk ya yang sudah tadi memberikan masukan, juga sebagai fasilitator yang sudah memfasilitasi berjalannya acara ini, juga kepada mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa, yaitu ada tadi ada Saudari Widi, ada Saudara Resta kan gitu ya. Terima kasih. Muhammad Arifin telat baru masuk ini. Muhammad Arifin mau bertanya enggak? Kalau enggak, jadi Ibu mau akhiri ini acaranya. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Presentasi laporan hasil kerja praktek Nisa di PT Infomedia Nusantara Bandung telah selesai. Maka dengan ini acara presentasi ditutup ya karena sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nilainya nanti Nisa tinggal bertanya ke prodi saja ya. Jadi nanti nilai dari hasil presentasi dari Ibu Rapika sama nilai dari pembimbingan ke Ibu, nanti Ibu serahkan ke Ibu Laras. Jadi nanti Nisa tinggal tanya saja ke Ibu Laras. Ya. Gitu kan Bu Rapika ya? Ya, baik. Ini setelah ini nanti ada presentasi lagi jam 1 ya. Kita bisa keluar dulu ya. Iya, kita bisa keluar dulu. 3 kali hari ini. Kata Ibu teh, waduh hari ini 3 kali ini apa noron kan gitu ya. Makanya tadi mau keluar enggak dulu lah. Soalnya ini sampai jam 3 harus magan di depan laptop. Tapi alhamdulillah Ibu Rapika pulang ya tuh. Jadi sempat nanya juga udah sampai ke rumahnya kan gitu. Lihat Ibu Rapika seger sehat alhamdulillah. Atur salam ke Bapak sareng ka Ibu Rapika. Siap Ibu. Iya. Ya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Boleh Amin. ini ya, boleh ini lab dulu ya Pak Faruk ya. Ya, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama. wabarakatuh.